Selamat pagi anak-anak Ibu, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita sifat kimia dan fisika halo alkana. Yang merupakan sifat fisika dari halo alkana mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana asalnya. Maksudnya CH4 itu dapat kita buat ya dengan reaksi substitusi akan menghasilkan CH3Cl yaitu klorometana, sehingga klorometana ini atau CH3Cl ini memiliki titik didih lebih tinggi daripada metana yang merupakan senyawa alkana asalnya. Dari berat molekul juga CH3Cl ini lebih besar daripada CH4. Kemudian pada suhu rendah itu biasanya halo alkana berwujud gas, pada suhu tengah itu berwujud cair, pada suhu tinggi itu berwujud padat. Kemudian sifat fisikanya itu sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Sementara sifat kimianya atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom atau gugus yang lainnya. Nah, reaksi pembuatan halo alkana itu ada reaksi substitusi, di mana reaksi pergantian atom H dengan atom halogen, nah dengan bantuan sinar ultraviolet atau pada suhu tinggi. Nah, kita ambil CnH2n tambah 2 yaitu metana, direaksikan dengan X2. X2 di sini Cl2, Br2, F2. Ya, itu gas-gas halogen. Nah, kita lihat itu terjadi pemutusan antara atom H di sini ya. Nah, kemudian atom Cl dengan Cl terjadi pemutusan. Sehingga atom Cl akan menggantikan posisi atom H yang sudah terputus dari atom C. Lalu atom H akan menggantikan atom Cl yang dimana atom Cl yang ini sudah terputus dari atom Cl yang sebelah kanannya. Sehingga terbentuklah senyawa seperti ini. CH3Cl lalu HCl menghasilkan asam klorida. Nah, ini dia. Nah, CnH2n tambah 1X. Ini disebut monohalo alkana. Nah, monohalo alkana ini dapat kita reaksikan lagi dengan senyawa X2. Bisa tadi Cl2, Br2, F2, dan senyawa-senyawa gas halogen lainnya. Nah, terjadi juga pemutusan atom H pada C, lalu ini juga terjadi pemutusan antara Cl dengan Cl, lalu Cl ini akan menggantikan posisi ikatan atom H, lalu atom H ini akan menggantikan posisi ikatan atom Cl yang sudah terputus. Sehingga terbentuklah CHH, ClCl, lalu CH2Cl2 untuk rumus molekulnya dan menghasilkan HCl. Ya, ini disebut dihaloalkana. Kemudian reaksi adisi. Reaksi adisi itu pembuatan halo alkana dengan senyawa alkana, ya, di mana senyawa alkana itu direaksikan dengan senyawa asam halida atau senyawa halogen, ya. Nah, ini sesuai dengan aturan Markovnikov. Kamu boleh belajar kembali itu pada reaksi senyawa karbon. Nah, senyawa yang termasuk di sini adalah senyawa yang berikatan rangkap, yaitu senyawa etena atau etuna, atau senyawa alkena atau senyawa alkuna. Ya, nah Ibu ambil contoh seperti ini ya. Mulai dari sini kita lihat ini ada ikatan rangkap pada senyawa ini, lalu terjadi pemutusan pada ikatan rangkap, lalu H dengan Cl juga terjadi pemutusan. Sehingga H ini akan berikatan pada C yang sudah ikatan rangkapnya putus ya. Lalu Cl juga akan berikatan pada C ini yang ikatan rangkapnya putus. Sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ini terjadi pemutusan juga pada ikatan rangkap ini ya, di mana ini direaksikan dengan senyawa halogen X2 itu maksudnya Cl2, Br2 ya, F2. Kemudian ini juga terjadi pemutusan antara Cl ya, terjadi pemutusan Cl, lalu Cl ini akan berikatan pada C yang sudah terjadi pemutusan ikatan rangkapnya. Cl ini juga akan berikatan pada C yang sudah terjadi pemutusan ikatan rangkapnya. Sehingga karena ada pada struktur ini, ya Cl-nya sebanyak 2 disebut senyawa ini adalah senyawa dihaloalkana. Ya, kalau ini karena satu saja atom halogennya disebut monohaloalkana. Nah, begitu seterusnya untuk senyawa-senyawa ikatan rangkap lainnya. Kemudian kegunaan haloalkana itu sebagai pelarut nonpolar, sebagai obat bius, sebagai anestesi lokal, lalu freon sebagai antiseptik dan sebagai pemadam api. Nah, kamu boleh baca keterangan berikutnya pada PowerPoint ini. Demikianlah anak-anak Ibu dari pembahasan kita hari ini. Semoga kamu dapat mengerti dan kamu boleh ulang-ulang. Sekian dan terima kasih.